Halo semuanya. Nah, kali ini tuh banyak banget yang nanya tentang public speaking dan juga pentingnya public speaking untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa? Karena public speaking itu ternyata penting banget ya buat kita sendiri untuk bisa memudahkan hidup kita, kemudian juga kita bersosial, mau nggak mau kita harus punya skill public speaking gitu ya. Pertanyaan yang banyak banget masuk di DM aku itu, apa itu tentang public speaking? Nah, ini banyak banget yang nanya tentang public speaking ya. Nah, sebenarnya banyak banget orang yang salah paham tentang public speaking, bahwa public speaking itu adalah orang yang MC, moderator, penyiar radio, penyiar televisi, dan lain sebagainya yang masuk di dunia entertain gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Public speaking itu cukup ketika kita ngobrol sama teman-teman, cukup kita ngobrol sama lawan bicara dimanapun, itu juga namanya public speaking. Jadi banyak banget orang yang salah pemahaman tentang public speaking, tentang public speaking itu harus jadi MC ataupun moderator gitu ya. Ketika kita ngobrol sama orang, itu juga namanya public speaking. Nah, itu juga kita harus belajar dari kita ngobrol, nongkrong sama temen, dan juga ketika kita lagi ngobrol sama keluarga, sama siapapun, itu juga namanya public speaking. Nah, pertanyaan kedua yang masuk di DM yang banyak banget di WhatsApp juga, itu nanya tentang apa langkah pertama untuk mempelajari public speaking nih. Nah, sebenarnya buat mempelajari public speaking itu kita cukup gampang ya, bisa menemukan di berbagai hal gitu. Kalau misalnya kita lagi nonton video, sekarang kan zamannya digital gitu ya. Biasanya kita ngelihat YouTuber ataupun ngelihat orang-orang yang mereka itu tuh pede banget gitu ya, ngomong di depan umum, atau mungkin mereka yang vokal gitu. Nah, itu juga kita bisa belajar dari orang-orang itu. Biasanya orang yang ngomongnya bagus, biasanya dia punya referensi orang-orang di mana dia tuh pengen mencontoh orang itu. Nah, itu kita bisa belajar dari hal-hal yang paling simple dari situ. Yang kedua, sebenarnya ketika kita kepingin belajar public speaking, itu kita bisa baca, main, dan juga banyakin ngobrol. Nah, ini 3 tips yang sebenarnya selalu aku pakai ya. Kalau kita kepingin ngomongnya lancar, itu banyakin baca deh gitu ya. Yang kedua, banyakin ngobrol. Yang ketiga, banyakin main, kayak gitu. Pertanyaan ketiga yang masuk di DM Instagram itu banyak banget yang juga menanyakan tentang bagaimana melakukan public speaking. Nah, melakukan public speaking itu sebenarnya tidak harus ketika kita tuh punya panggung gitu, atau mungkin kita diundang di dalam sebuah acara atau forum-forum gitu. Kita siapapun dimanapun kita bisa melakukan public speaking di mana saja, di rumah, di sekolahan, di kuliah, di tempat kerja, dan dimanapun kita bisa melakukan tips public speaking, atau kita bisa melakukan tips public speaking dimanapun kita berada. Yang pertama, kita bisa melakukan itu ketika kita lagi ngobrol sama siapapun, dan ketika kita ketemu sama siapapun. Misalkan nih, kita lagi jalan-jalan atau lagi main gitu, kita ketemu orang gitu, kita bisa aja kita ajak ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple. Nah, di situ kita lagi belajar public speaking ternyata ya. Jadi simple banget cara melakukan public speaking. Pertanyaan keempat yang masuk di sosial media kita, tanya tentang apa manfaat mempelajari public speaking. Sebenarnya manfaatnya banyak banget nih teman-teman. Kenapa? Karena belajar public speaking itu pasti banyak benefitnya di dunia kita sehari-hari gitu ya. Apalagi di dalam pekerjaan. Biasanya di dunia pekerjaan, orang yang punya skill public speaking yang cukup mumpuni akan mempunyai posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang cukup penting nih di sebuah corporate ya. Nah, ini juga benefitnya banyak banget di sebuah perusahaan. Salah satunya, ketika kita punya skill public speaking yang cukup bagus, biasanya kita akan lebih gampang atau lebih mudah untuk mengungkapkan sesuatu hal yang ada di pikiran kita ataupun ada di hati kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, manfaat lain yang bisa didapetin dari public speaking, kalau saja di hal yang paling simple, kita punya pasangan, kita punya teman dekat, ataupun kita bersosial gitu ya. Kalau kita punya pasangan, ketika kita punya skill public speaking yang cukup bagus, biasanya hubungannya akan lebih romantis pasti ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya teman, kita akan jarang sekali menemukan problematika sama pertemanan gitu ya, ataupun ketika kita sama banyak hal gitu ya, banyak orang kayak gitu, kita akan lebih mudah cara menyampaikan apa yang ada di isi kepala kita, dan juga kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak umum. Rekan-rekan Pundi dimanapun kamu berada, yuk sekarang belajar public speaking. Biar apa? Biar kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita punya skill apapun, kalau kita kurang bisa memahami public speaking atau kurang bisa berbicara di depan orang banyak secara lebih lancar, biasanya kita akan sedikit terkendala. Nah, di sisi lain juga rekan-rekan Pundi biasanya kan mungkin ya barangkali gitu punya mimpi. Nah, aku selalu menganggap bahwa mimpi itu adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan. Kenapa? Karena mimpi itu tidak akan pernah bisa mati. Mimpi hanya bisa pingsan dan bangkit lagi di usia kita yang sudah tua dalam hal penyesalan, dalam bentuk penyesalan ya.
Nah, aku sering banget ketemu sama orang-orang yang mereka itu selalu bilang, dulu kalau om udah seperti ini, om pasti bakal jadi seperti itu nih. Dulu kalau om seperti ini, udah jadi seperti itu gitu ya. Nah, buat apa gitu kita menyesali hal-hal yang sudah berlalu gitu ya. Makanya kalau teman-teman Bundi dimanapun berada masih punya mimpi, keep aja, motivasiin aja gitu, diem aja nggak apa-apa gitu, tapi tetap berusaha untuk mewujudkan. Jangan sampai mimpi itu dikesampingkan atau bahkan dimatikan, karena mimpi itu tidak akan pernah bisa mati. Mimpi hanya bisa pingsan dan bangkit kembali di usia kita yang sudah tua. Teman-teman Bundi, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nova Narada, mentor public speaking, pamit undur diri. Sehat terus, bahagia terus, dan sampai jumpa di video berikutnya.